Banyak orang yang beranggapan bahwa menjadi karyawan memiliki kesempatan yang sedikit untuk berbisnis dan berwirausaha. Sehingga untuk menjadi seorang pebisnis, maka harus rela keluar dan meninggalkan pekerjaan yang sedang dijalani. Padahal, di zaman sekarang ini, punya bisnis sambil bekerja itu bukan hal yang mustahil. Posisi dia mungkin bekerja pada instansi atau sebuah perusahaan. Tapi ternyata dia punya bisnis yang digerakkan secara online melalui handphonenya. Teman-teman saya banyak yang seperti itu. Pagi sampai sore dia bekerja, malam hari menjelang tidur dia rekap orderan yang masuk melalui WhatsApp-nya. Kesibukan bekerja bukan berarti menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis. Bagi Anda yang saat ini masih berstatus karyawan dan ingin menjadi pengusaha, ingin mencoba berbisnis, mungkin 4 tips yang akan saya berikan ini berguna bagi Anda. Simak videonya sampai selesai. Terima kasih Anda masih bersama saya di AFH Channel. Channel yang khusus membahas seputar tips bisnis dan usaha. Channel ini cocok untuk Anda yang baru mau belajar bisnis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, supaya Anda selalu update video-video terbaru dari channel ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada video ini. Tips pertama bagi seorang karyawan yang ingin berbisnis. 1. Kenali diri dan temukan minat. Menemukan minat atau passion memang bukan perkara mudah. Harus melalui proses perenungan dan uji coba beberapa kali. Karena kita sering terkecoh dengan lingkungan. Kita menganggap sesuatu yang kita kerjakan adalah hal yang kita sukai. Tapi ternyata kita hanya follower dan ikut-ikutan tren saja. Misalnya, kita hobi naik gunung. Ternyata itu hanya pengaruh lingkungan dari teman-teman kita yang kebanyakan suka naik gunung. Jadi bukan benar-benar sesuatu yang datang dari diri kita. Minat atau passion itu harus menggambarkan diri kita. Makanya penting mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Mengenali diri sendiri secara mendalam menjadi hal yang sangat penting. Karena dari hal tersebut Anda bisa menemukan apa saja yang disukai dan tidak Anda sukai. Dari sinilah langkah awal untuk menemukan minat Anda itu apa. Mengapa merintis usaha harus berdasarkan pada minat? Karena jika Anda menjalankan segala sesuatu berdasarkan minat, Anda akan merasa enjoy ketika menjalankannya dan tidak akan merasa lelah ketika mengerjakan sesuatu berhubungan dengan minat tersebut. Yang kedua, mulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Apapun itu, jika hanya dipikirkan dan dibayangkan, tentu akan terasa sulit. Apalagi jika dianalisis terlalu mendalam, bisa saja malah menjadi hambatan seseorang untuk berhasil. Makanya, bagi pebisnis pemula, jangan terlalu banyak analisis, menggunakan perhitungan-perhitungan yang ribet. Bisnis itu yang penting Anda punya produk atau jasa, lalu dijual, banyak orang yang beli, dapat untung. Sesederhana itu. Kalau untuk memulai Anda terlalu banyak pertimbangan, banyak yang dipikirkan, saya yakin nggak jadi-jadi itu bisnis. Bisnis bisa dimulai dari hal yang paling kecil terlebih dahulu. Misalnya, membuat nama usaha atau logo bisnis yang sederhana. Setelah itu, bisa melanjutkan ke langkah-langkah kecil lainnya. Contoh sederhana, jika Anda memiliki hobi memasak dan ingin merintis usaha di bidang kuliner, langkah awal yang bisa Anda lakukan adalah memberi nama usaha yang akan didirikan. Kalau Anda bisa sedikit desain, ya buatlah logo atau lambang usaha Anda. Selanjutnya, Anda bisa pergi ke dapur lalu berkreasi dengan resep-resep masakan dan mintalah orang-orang terdekat untuk mencoba masakan yang Anda buat. Langkah selanjutnya, Anda bisa menawarkan makanan yang Anda buat kepada rekan-rekan kerja atau bisa mengunggah makanan tersebut ke media sosial. Tidak menutup kemungkinan, jika hal-hal kecil tersebut konsisten diterapkan, maka usaha yang Anda rintis akan semakin berkembang seiring banyaknya orang yang sudah merasakan enaknya masakan yang Anda buat. Yang ketiga, jangan lupa untuk fokus pada pekerjaan utama Anda sebagai karyawan. Dalam bisnis tidak ada yang menjamin setiap langkah yang dilakukan selalu berhasil. Ada kalanya, langkah-langkah yang dipilih justru membawa kerugian. Untuk itu, Anda harus melakukan usaha yang cukup ekstra untuk mencegah terjadinya kerugian-kerugian itu. Paling tidak, meminimalisir dampak dari kerugian tersebut. Salah satu caranya dengan tetap fokus pada pekerjaan utama. Tujuannya agar Anda tetap memiliki penghasilan di saat bisnis yang Anda rintis belum kokoh. Perusahaan tempat Anda bekerja merupakan sarana nyata untuk belajar dan terus meningkatkan kemampuan di bidang bisnis. Banyak hal yang dapat Anda pelajari dari perusahaan tempat Anda bekerja.
mulai dari manajemen perusahaan, budaya kerja, teknik marketing, serta bagaimana cara menjalin hubungan kerja dengan orang-orang yang baru dikenal. Tentunya, hal-hal tersebut sangat dibutuhkan bagi Anda yang baru merintis usaha. Yang keempat atau yang terakhir, belajar pada sang ahli. Sebagai orang yang baru merintis dalam dunia bisnis, sudah pasti banyak hal yang belum Anda ketahui dan Anda pahami. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk terus belajar dan bertanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman dalam dunia bisnis. Anda harus menemukan mentor untuk mendampingi dalam merintis bisnis. Dan jangan pernah merasa bahwa Anda mampu melakukan semuanya sendirian. Menjadi pengusaha adalah hak setiap orang, tidak peduli apapun posisi dan status sosialnya. Selama memiliki niat dan kemauan untuk berusaha, mewujudkan keinginan untuk menjadi pengusaha ketika masih menjadi pekerja, bukan hal yang mustahil. Banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika menjadi karyawan dan memulai merintis usaha sendiri. Salah satunya adalah kemampuan manajemen diri yang semakin meningkat. Karena Anda dituntut untuk bisa melakukan yang terbaik dalam dua posisi tersebut. Menjadi pebisnis tidak cukup hanya menguasai manajemen kantor, tetapi juga harus memiliki manajemen diri yang baik. Saat menjadi karyawan, justru itu adalah sarana belajar terbaik bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Rela menggunakan kuotanya untuk menyimak penjelasan saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.